Kembali pada layanan konsultasi belajar online bersama saya. Pada pertemuan ini akan saya bahas tentang penilaian harian ya dan ringkasan rumusnya untuk fisika kelas 12 semester ganjil, yaitu mengenai rangkaian listrik arus searah ya. Sebelum saya bahas soalnya, maka saya terangkan dulu ringkasan rumusnya. Pada saat kita membicarakan rangkaian arus searah, sebenarnya listrik ini mengalir dari plus menuju min melalui sebuah kawat yang luas penampangnya A, panjangnya L. Tentunya ada jenis kawat. Maka arus yang mengalir itu dibuat besaran namanya kuat arus. Banyaknya muatan yang mengalir setiap detik. Dan muatan itu adalah sejumlah elektron. Berarti arus bisa juga dirumuskan N, jumlah elektron, E, muatan elektron ya, 1,6 kali 10 pangkat min 19, dan T adalah waktunya. Dalam detik nanti ketemu arusnya dalam ampere. Lalu arus yang mengalir tadi dari plus ke min itu dihambat. Berapa besar hambatannya? Namanya resisten atau resistor, makanya R, yaitu dipengaruhi oleh rho L per A. Rho itu hambatan jenis, tergantung pada jenisnya. L itu panjang, dan A itu adalah luas penampang. Inilah konsep dasar arus searah. Lalu bagaimana hubungan I dengan R? Ada orang yang bernama Ohm akhirnya membuat hubungan, yaitu I dikali R tidak lain dari V. Ini namanya tegangan jepit. Tegangan di antara ujung-ujung R. Nah, kalau dihubungkan dengan baterai, baterai sendiri punya tegangan sumber. Namanya GGL, gaya gerak listrik. Lambangnya E. Dan baterai sendiri punya hambatan, namanya hambatan dalam, dan R kecil. Jadi kalau kita lihat dari tegangan sumber GGL, maka E sama dengan IR plus R. Dan kalau dilihat dari tegangan jepit saja, yaitu jepitan di sini ya, jepitan ujung-ujung R, yaitu I kali R saja. Itulah yang dikenal dengan nama hukum Ohm. Lalu bagaimana kalau rangkaiannya nanti lebih dari satu? Maka ada seri, ada paralel, dan ada Wheatstone. Ingat-ingat, kalau seri tinggal ditambah. Kalau sama tinggal dikali. Kalau seri harusnya sama, tegangannya ditambah. Jadi tujuan seri adalah menyamakan arus, membagi tegangan, dan memperbesar hambatan. Itu tujuan seri. Tujuan seri adalah menyamakan arus, membagi tegangan, dan memperbesar hambatan. Dengan membesar hambatan. Lalu kalau paralel, kebalikannya. Tujuan paralel adalah menyamakan tegangan, membagi arus, dengan memperkecil hambatan. Saya ulangi, tujuan paralel adalah menyamakan tegangan, membagi arus, dengan memperkecil tegangan. Rumus yang seper-seper itu nggak pernah kepake itu. Yang ada kalau cuma 2, gunakan gini, kaliin bagi tambahin. Kalau lebih dari 2, KPK dibagi JK. KPK itu jumlah kelipatan persekutuan terkecil. JK itu jumlah kelipatan. Dan kalau sama, dibagi jumlahnya. Ini semuanya sudah rumus-rumus cepat ciptaan saya. Ya. Lalu ada satu susunan lagi yang nggak seri, nggak paralel, yang dikenal jembatan Wheatstone. Nah, ada 2 model jembatan Wheatstone. Yang pertama adalah jika perkalian silangnya sama, maka arus yang lewat tengah ini nggak ada. Berarti hanya di seri, lalu di paralel. Lalu bagaimana kalau perkalian silangnya nggak sama? Maka kita ganti dari segitiga ini menjadi huruf Y. Jadi dari yang warna hitam biru ini diganti warna merah. Lalu berapa masing-masing R-nya yang merah-merah itu? Gunakan rumus kayak tadi. Kaliin bagi tambahin. Jadi kalau R yang paling depan ini, berarti kaliin aja. R1 kali R4, kamu tambahin semua. R1, R, dan R4. Demikian juga yang di sini. Kaliin bagi tambahin. Demikian juga yang di situ. Inilah semua permasalahan untuk rangkaian sederhana bisa diselesaikan dengan hukum Ohm tersebut. Lalu ada satu hukum lagi yang namanya hukum Kirchhoff. Kapan digunakan hukum Kirchhoff? Kalau rangkaiannya rangkaian majemuk. Jadi ada 2 aliran arus. Jadi baterainya tubrukan gitu loh gampangnya. Oke? Ingat hukum Kirchhoff ada 2.
Kisah pertama, jumlah arus masuk sama dengan keluar. Jadi kalau ditanya arusnya, ya tinggal jumlah baterai aja, ditambah jumlah arus kali hambatan. Lalu tegangan 2 titik tadi, kalau ada baterai, ini kan nggak ada baterai tuh. Kalau ada baterai adalah jumlah baterai ditambah jumlah arus kali hambatan. Dan pada suatu loop, karena balik lagi, maka jumlah baterai dan jumlah arus kali hambatan itu akan sama dengan 0. Dengan perjanjian, kamu berjalan gitu ya, kalau nubruk panjang plus, kalau nubruk pendek min. Dan VAB itu artinya adalah jalan dari A ke B. Oke. Lalu kalau nanti loopnya lebih dari 2, ikuti rumus cepat saya ini aja. Yaitu kalau ditanya berapa arusnya, tinggal bagaimana? Kurangi sebelah, kali silang, kurangi sebelah, kali silang, lalu masing-masing hambatan dikalikan. Ini akan jauh lebih mudah daripada pakai loop 1, loop 2, substitusi. Itu cara kuno banget itu. Itu cara zaman Belanda itu. Di Amerika, di Eropa ya, dan semua negara sudah menggunakan cara seperti ini. Kurangi sebelah, kali silang, bagi salaman. Oke? Dan yang terakhir, kalau sudah rangkaian majemuk bisa, tinggal kita aplikasikan energi listrik itu dalam bentuk lain. Energi listrik adalah kerja listrik, bisa fit, irit, frit, pit. Saya ulangi, fit, irit, frit, pit. Kalau energi lain jadi kalor, maka tinggal mc delta T. Di mana W itu adalah energi, satuannya dalam joule. Nah, kalau daya, berarti P tinggal dibagi T aja. Bisa V, bisa I kuadrat R, bisa V kuadrat per R. Satuan daya adalah dalam satuan watt. Inilah semua ringkasan rumus tentang listrik arus arus. Buktikan ulangan sekolah 100 terus dia. Bisa ya? Dan kalau ada kesulitan, tanyakan. 24 jam kau bisa ditanya. Ya, kalau saya tidur begitu saya buka ya langsung ada pertanyaan, maka seketika akan saya jawab pasti. Kalau saya lagi ngajar ya pasti saya pending dulu ya. Mungkin saya ada kerjaan yang lain juga. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Ya. Nomor 1. Ini rangkaian sebenarnya bukan seri, bukan paralel. Itulah yang disebut Wheatstone. Jadi kalau ujung ini kita satukan, maka bentuknya akan kayak gini, ya. Ini kita masukin angkanya ya, baterai, hambatan dalam. Oke. Nah, ini kalau kita tarik, maka bentuknya seperti ini. Saya ulangi, ini kalau saya satukan, ini saya tempelin, dan kamu tarik, bentuknya seperti itu. Nah, kalau kita lihat, ini merupakan jembatan Wheatstone. Yang ditanya yang di 2R, yang di 6 sini. Nanti. Coba kita kalikan silang. Sama nggak? 3 kali 6, 18. 3 kali 3, 9. Nggak sama. Kalau nggak sama, yang segitiga ini harus kita ganti dalam bentuk huruf Y. Di mana ini ada hambatan kaliin bagi tambahin semua ini. Kaliin 9, tambahin 9. 1. Kaliin 9, tambahin 9. 1. Kaliin 9, tambahin 9. 1. Jadi yang segitiga ini menjadi huruf Y dan masing-masing ada hambatan 1. Saya ulangi, kaliin, bagi, tambahin. Kaliin, bagi, tambahin. Kan 9 per 9, 1. Nah, udah. Ini 36 tetap. Nah, sekarang udah kelihatan bentuknya. Yang atas seri, yang bawah seri, lalu di paralel, di seri dengan 1 dan 3. Sehingga seri atas adalah tambahin, 3 tambah 1. Seri bawah, 6 tambah 1. Paralel, kaliin bagi tambahin, 28 per 11. Ditotal lagi dengan seri 1 dan 1 dari hambatan dalam. 2 itu 22 per 11. 50 per 11, itu R totalnya. Nah, dari R total, kita bisa menghitung arusnya. Berapa yang lewat baterai? E dibagi R total. 8 dibagi 50 per 11. Tendang ke atas. 88 per 50. Ini arus yang lewat baterai. Ini arus yang lewat 1, ini arus yang lewat paralel. Yang ditanya arus yang lewat 6, yaitu yang lewat cabang bawah. Karena paralel berarti V-nya sama. Betul nggak? Berarti V paralel tidak lain sama dengan V yang bawah. Apa V itu? I kali R. Jadi I kali R paralel sama dengan I yang lewat 2R, yang 6 itu dikalikan R bawahnya. Berapa R bawahnya? Semuanya adalah R bawahnya 7. Kalau kita coret, habis, cakep sekali angkanya. 0,64. Jadi ini soal cacat, tidak ada jawaban. Biasalah ya, kalau soal-soal ulangan sekolah, ya itu suka seperti itu.
Ya, bisa? Lihat cara-cara ngitungnya. Ya, jadi kalian harus bisa berhitung dengan jalan gampang. Sesuatu dibagi 50, cukup kali 2 aja. Masa nggak bisa 32 kali 2? 64. Dibagi 100, 0,64. Jelas ya? Gampang ya? Biasakan, ulangan sekolah itu gampangnya minta ampun. UN gampangnya minta ampun. SBMPTN UTBK gampang. SIMA UI gampang. UGM gampang. Undip gampang. Semua tes perguruan tinggi harus kamu pelajari dengan mudah. Oke? Kemudian berikutnya, yang ditanya daya. Apa daya? P. Hambatan R. Tinggal I kuadrat kali R. Menghitung I-nya pakai cara cepat. Kali silang, bagi salaman. Selesai. Masukin I kuadrat kali R. Ayo, berapa I yang kali E? Kalikan silang. Gimana? 9 kali 2. Ditambah 6 kali 4. Dibagi salaman. 4 dengan 2, 2 dengan 2, 2 dengan 2. Sama-sama semua dibagi 4. Sama-sama semua dibagi 4. 10,5 bagi 5 tidak lain 21/10. Masukkan I kuadrat kali R. 21/10 kuadrat kali 2 kali 2. Coret. Sesuatu dibagi 50 itu kali 2. Berapa? 441 kali 2. 882 dibagi 100. Jawabannya C. Coba lihat, di mana ada angka yang sulit? Nggak ada. Gampang sekali. Kita nggak pernah mengali. Kita hanya memperkecil aja dengan bilangan-bilangan ajaib. Sesuatu dibagi 5, cukup dikali 2. Oke? Next, berikutnya ini ditanya tegangan ujung R. Tinggal I kali R. Susunannya apa? Paralel, berarti V-nya sama. Betul. Berarti V atas sama dengan V tengah sama dengan V bawah. Yang ada kan I bawah. Berarti kamu gunakan aja rumus. I atas kali R atas sama dengan I bawah kali R bawah. Bodoh amat sama tengahnya. I atas kali R atasnya sudah ada, yaitu penjumlahan. I bawahnya sudah ada, 300 mA 0,3. R bawah juga sudah ada, dapat I atasnya, yaitu 0,4/3. Jadi berapa VR? Tinggal I atas kali R. Dapat, kecoret tuh, bulat angkanya. Tolong, gunakan teknik-teknik berhitung. Ya. Tidak ada orang yang bisa menghitung lebih cepat dari saya. Ikuti tapi polanya. Makanya jangan heran. TPS kuantitatif tertinggi di Indonesia itu adalah murid saya, anak SMA 3. Nanti saya kasih tahu ya. Dia bisa diterima di 6 perguruan tinggi negeri semua. ITB, UGM, UNER, semuanya terima dia. Karena kuantitatifnya tertinggi. Itulah dia bisa menyerap semua ilmu saya. Hitungannya luar biasa, ngitungnya gampang. Oke. Berikutnya mengenai lampu yang dipasang ada daya, ada tegangan. Lalu seri, ya udah pasti R lah. Cari rumus yang ada PVR. Ini aja. Pakai 3 kali. Pakai lampu 1, pakai lampu 2 di seri, pakai tegangan yang baru gitu loh. Berarti kita cari R lampu 1 berapa? V kuadrat per P. Ini V-nya, itu P-nya. Dapat. Haram hukumnya menghitung sebelum hasil akhir. Ngerti? Lalu R2 juga sama. Tuh, ingat cara ngitung cepatnya. 220, 2 tendang keluar. Tendang ke atas, tendang-tendangan. Dapat. Haram hukumnya menghitung sebelum hasil akhir. Berarti P-nya tinggal V kuadrat dibagi R. Ini pindah ke atas jadi 6/5. Coret-coret dapat. Ya ampun, gampang banget. 6 dibagi 2. 3. Saya punya cara-cara menghitung yang tidak kamu jumpai di manapun juga. Mungkin di dunia ini. Ya, dan kalau kamu serap semua ilmu hitungan saya jamin kamu kuantitatif TPS UTBK bisa tertinggi se-Indonesia. Sudah kita buktikan. Bahwa tahun ini kuantitatif yang tertinggi se-Indonesia itu adalah siswa saya, anak SMA 3. Ya, nanti saya tampilkan yang pemegang MSC Award tahun ini. Ya. Oke. Berikutnya ini biasa aja ya. Cuma kalau ulangan tahun lalu ini saklarnya nggak ditutup. Sekarang saklarnya ditutup. Tanya tegangan. Rangkaiannya majemuk. Banyak baterai tubrukan kan? Pasti pakai hukum Kirchhoff. Oke, saklar ditutup. Nah, nyambung. Yang ditanya adalah berapa tegangan CF. Kita cari aja berapa arus yang mengalir pada CF. Logikanya kan arusnya kemana ini? Ini 12 sama 6. Kan menangan 12. Ini 9 dengan 6. Menangan 9. Berarti listriknya pasti ke bawah. Ya udah tinggal bedanya aja kan. Kurangi sebelah kali silang. Berarti berapa arusnya?
Ini saya sederhanakan ya, biar cepat. 12 baterainya, 6 baterainya, 9 baterainya. Hambatannya saya satuin ya. 2, 1, 2, 5, 1, 4, 5, 3, 1, 1, 5. Masih ingat tadi gimana? Kurangi aja sebelah. Kurangi sebelah, kali silang, bagi salaman. Jadi berapa arus yang lewat tengah ini dengan gampang dapat. 12 kurang 6 kali 3. Ngerti? Terus 9 kurang 6 kali 5. Kali 5 ya. Dan seterusnya. Ketemu. Jadi kalau ditanya berapa VCF, kamu berjalan dari C ke F dengan arus 3/5. Ketemu baterai 6, berarti panjang dulu. Hambatannya 1 dengan 4, 5. Arusnya 3/2. Dapat jawabannya yang A. Bisa ya? Gampang sekali. Ulangan luar biasa. Oke? Ini biasa kalau ini, ya kan, menghitung dari nilai perubahan listrik. Ya, tinggal W jadi Q, I kuadrat RCM D delta T, R-nya dapat, coret-coret ketemu, angkanya bulat. Ya, itulah. Hanya dalam waktu sekian menit, segampang ini soal-soal ulangan sekolah. Ya, makanya sekali lagi, silakan kalian bergabung dengan Margo Study Club, ya, sehingga kamu akan bisa menguasai soal-soal itu dengan mudah. Dan jangan lupa tanyakan soal sesulit apapun dari manapun seluruh dunia. Bahkan soal buatan orang-orang Yahudi, tanyakan ke saya. Saya bilang gitu ya, karena kalau soal yang paling jago itu buatan orang-orang Yahudi. Itulah pada pertemuan ini, sampai ketemu pada pembahasan-pembahasan berikutnya.